Aku berhasil melawan ketakutan diriku, itu yang paling utama. Dan kemenangan itu membuktikan kalau ternyata di depan nanti semua hal yang aku anggap nggak mungkin, aku bisa menangkan. Contohnya Indonesian Idol. Hai, aku Sabrina Leonor dan sekarang aku lagi ada di photoshoot High End Magazine. Wah, detik-detik mau diumumin tuh sebenarnya nyangka nggak nyangka ya gitu, karena memang ada di top 2 aja itu menurut aku sesuatu yang lebih dari apa yang aku doakan sebenarnya. Cuman karena aku bersama juga dengan partner aku which is itu Fajar, dan kitanya juga selama menjalani dari grand final sampai result and reunion itu semuanya happy. Jadi di saat itu sebenarnya aku udah nggak worry untuk, apakah aku keluar jadi juara duanya ataupun juara satunya gitu. Nah, setelah diumumin perasaan aku tentunya ngerasa bahagia banget, bangga banget, dan banyak-banyak berterima kasih sama Tuhan dan juga berbinar yang udah banyak dukung Sabrina. Karena, akhirnya tuh apa ya, kayak recalling memory semua perjalanan Sabrina dari awal audisi sampai grand final itu benar-benar nggak mudah. So kayak malam itu kayak dibayar lunas, dibayar kontan sama Tuhan. Makna kemenangan ini menurut aku berhasil melawan ketakutan diriku, itu yang paling utama. Karena ikut Indonesian Idol itu sebenarnya adalah wish aku dari beberapa tahun yang lalu yang gak pernah berani aku wujudin. Karena tadi aku takut dengan diriku sendiri, bukan karena society atau karena, apa ya, pemikiran orang lain, enggak. Tapi aku takut dengan diriku, apakah aku capable untuk bisa join these competitions. Dan kemenangan itu membuktikan kalau ternyata di depan nanti semua hal yang aku anggap gak mungkin, aku bisa menangkan. Contohnya Indonesian Idol. Awal aku mau ikut, Indonesian Idol itu sebenarnya dulu aku kan sempet jadi presenter dan lumayan lama on air. Nah, tahun 2021 aku memutuskan untuk resign, terus aku berpikir nih karena aku di Jakarta kan merantau, yang biasanya aku on air which is keluarga aku di kampung bisa nonton aku, sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi aku berpikir aku gimana ya caranya biar masuk TV supaya ibu aku tuh di kampung bisa nonton aku terus. Nah, adalah Indonesian Idol. Aku mikir mungkin ini waktunya kali ya aku mencoba masuk TV tapi di ajang yang memang, bidangku, yaitu nyanyi gitu kan, bukan lagi dunia hosting. Terus aku coba, ternyata perjalanannya juga aku pikir nyanyi karena aku biasanya udah, full timer singer jadi aku pikir ini akan mudah untuk dilewati, tapi ternyata enggak. Perjalanan dari awal showcase sampai grand final, aku tiba-tiba kena nodul. Which is itu mengganggu banget untuk kita apalagi yang lagi berkompetisi nyanyi. Jadi, aku juga nggak menyangka dengan keterbatasan aku itu justru jadi kekuatan aku untuk bisa melaju sampai grand final gitu. Jadi luar biasa banget perjalanannya, ups and downs-nya luar biasa. Keluarga aku support banget karena memang kita, dari keluarga itu suka banget nyanyi, memang kalau bisa dibilang seniman lah gitu ya. Jadi, kakek nenek aku itu dari kecil tuh udah ngebentuk aku memang untuk menjadi seorang penyanyi. Jadi aku nggak punya pilihan apapun dari aku masih kecil sampai sekarang, kecuali jadi penyanyi. Untungnya aku nurut, karena kemampuan aku nurut ternyata dari nyanyi ini aku bisa bisa menyekolahkan diri aku sendiri, aku bisa hidup di Jakarta, aku bahkan bisa bermanfaat buat keluarga aku sampailah di titik ini. Jadi, Eee, keluarga aku kalau ditanya seberapa besarnya, luar biasa. Mereka satu-satunya orang yang menurut aku selalu percaya kalau Sabrina bisa ada di titik sampai sehari ini. Kalau karantina kita terhitung mungkin hampir 5 bulan dari 1 Januari, tapi sebelum itu kita ada karantina juga dari audisi dan eliminasi. Jadinya mostly setengah tahun untuk karantina dan 1 tahun prosesnya untuk audisi, karena aku mulai audisi itu di Agustus 2024, jadi lumayan lama. Kalau pantangannya sendiri karena memang aku tiba-tiba kena pembengkakan di pita suara, jadi banyak banget yang aku pantang. Misalkan, mmm jahe, min, gorengan, kayak gitu-gitu, pokoknya yang mengganggu pita suara itu aku batasin banget. Terus belum lagi juga jam tidurnya yang harus bener-bener karena aktivitasnya padat, tapi aku butuh waktu istirahat yang cukup lama. Jadi itu juga struggling di bagian itunya juga. Tapi so far so good karena memang dikelilingin karantinanya itu enak banget, anak-anaknya juga membuat aku happy.
Kesulitan yang paling utama sih sebenarnya ya balik lagi masalah, kesehatan pita suara itu yang paling utama. Karena awalnya aku menganggapnya ya udah deh ini cuma sakit biasa nanti juga sembuh, tapi ternyata 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, suaraku juga nggak kunjung membaik. Itu membuat aku makin worry dan of course itu mengganggu mental aku. Jadi once aku merasa, ini akan bermasalah, akan mengganggu mentalku untuk pertandingan ini, akhirnya aku, alih-alih aku menyerah, aku malah memikirkan cara lain untuk bisa dapetin perhatian banyak orang. Jadi akhirnya, oke nih aku tahu suaraku nggak bisa maksimal, tapi aku bisa maksimalin di apa, ya udah aku menemukan, oh ternyata Sabrina bisa di stage act-nya, Sabrina bisa di entertain-nya, jadi lebih ke situ. Jadi ada kekurangan, aku siasati dan akhirnya bisa, gitu. Nggak pernah sih, walaupun nangis-nangis, walaupun sedih gitu, gimana gitu ya, down gitu karena pita suara aku yang kayak begitu. Tapi kalau persen pengen nyerah enggak sama sekali. Karena aku tahu, keluarga aku, berbinar dan juga orang-orang yang suka sama aku itu, mereka juga bekerja keras untuk membawa Sabrina ada di titik ini. Jadi setiap minggunya Sabrina bisa melaju itu bukan cuma karena kehebatan aku atau karena suaraku, enggak. Tapi itu karena timku yang luar biasa. Jadi aku ngerasa kalau aku nyerah, aku mengecewakan banyak orang yang percaya sama Sabrina. Jadi sama sekali aku gak pernah ngerasa pengen menyerah. Banyak Kak, banyak. Masuk Indonesian Idol tuh ternyata bukan cuman mencari penyanyi baru Indonesia, tapi juga sosok entertainer. Nah semuanya pasti dilihat untuk entertainer kan the whole package. Dan dulu kalau misalkan aku, kerja atau aku ikut ajang lomba yang lain, aku cuman fokus ke yaudah yang penting pilih lagu yang bener, nyanyi yang bagus, kayak gitu-gitu aja. Tapi lewat Indonesian Idol aku belajar banyak hal, terutama gimana aku nge-treat fans aku, gimana aku harus nge-branding diri aku harus jago public speaking, aku harus bisa, di momen tertentu bikin konten tertentu. Jadi itu banyak soft skill yang aku temukan di Indonesian Idol untuk jadi modal, jadi sosok entertainer sejati gitu. Hosting lagi, walaupun aku sebelumnya udah pernah hosting tapi ini berbeda programnya. Terus aku belajar public speaking yang baik, terus aku belajar how I dress up. Jadi aku belajar kayak aku bagusnya gimana ya, look makeup, terus rambut, terus mood bajuku apakah aku mau yang lady boss atau moodnya mau yang cewek kue banget. Nah itu tuh aku pelajari. Terus apa lagi ya? Banyak sih, pokoknya banyak hal yang kita butuhkan di dunia entertain itu justru aku belajar di Indonesian Idol. Dan gimana juga aku bereaksi untuk semua hal yang mungkin timbul kegaduhan di sosial media, which is itu culture shock banget. Kayak ternyata ngomong gini salah ya, ternyata bereaksi kayak gini tuh bisa memicu konflik ya, misalnya kayak gitu. Nah itu yang aku dulu gak tahu, sekarang jadinya jadi lebih wise lagi kalau misalkan bersosial media ataupun konten ataupun live harus tertata kayak gitu. Kalau dulu Sabrina tuh insecure parah. Jadi setiap kali dia insecure, setiap kali dia overthinking dia gak mau ngelakuin. Jadi dia cuma mau berjalan di zona amannya dia aja. Dan Indonesian Idol setiap minggunya kita kan ditantang dengan lagu-lagu yang bahkan di luar zona amannya kita. Dan sometimes Sabrina tuh balik lagi di versi dia yang overthinking kayak aku gak bisa nih makan lagu ini. Tapi once dinyanyiin, once ditampilin ternyata itu bisa booming. Itu orang-orang bisa suka dan disitu aku menganggap kayak berarti semua hal yang mungkin menurut aku gak bisa, aku tuh cuman harus mencobanya aja. Supaya aku tahu apakah aku beneran gak bisa, atau aku sebenarnya bisa melewati ini. Jadi apalagi masalah sakit juga, aku pikir tuh aku gak bakalan berhenti di aspek awal-awal. Ternyata once I believe, semuanya tuh jadi nyata gitu. Yang paling favorite tuh ini, lagu Yangnya Wali yang bareng Andi Rianto. Karena lagu itu tadinya aku berpikir akan di aransemen yang upbeat. Karena 2 atau 3 minggu penampilan sebelum lagu yang itu aku ngerasa performku tuh kurang oke. Jadi aku pengen nih menghibur audiens dengan stage act aku tadinya. Tapi ternyata Mas Andi pengennya Sabrina dengan karakter boldnya harus hadir di lagu yang. Terus aku pikir kayak ini gimana ya menginterpretasikannya. Tapi ternyata pas aku nyanyiin berkolaborasi sama Mas Andi, gila. Dan itu juga satu-satunya yang kayak trending 1 di season ini. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu? Siapa dirinya? Tak pernah bilang ada yang lain. Jangan hubungi
mengerti aku sekarang atau tak selamanya. Kesulitannya mungkin lebih ke karena waktunya mepet, jadi aku kayak harus cepet-cepet ngapalin lagu, koreo, aransemen kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan di panggung aku harus ngapain, terus berkoreografi, itu sesuatu sebenarnya yang aku suka banget dari dulu. Karena aku juga suka dance dan dari dulu tuh aku pengen banget jadi kayak Michael Jackson gitu, yang benar-benar perform tuh bukan cuma berdiri nyanyi, tapi kalau bisa tuh banyak akrobatik, banyak sesuatu yang dilakuin dan it happens di Indonesian Idol. Yang pastinya udah ada single lagi yang mau keluar sebentar lagi. Jadi nantikan, jangan lupa juga nanti didengar. Selain itu aku mau ngeluarin lagu-lagu aku yang aku tulis sendiri. Jadi dari dulu tuh aku suka banget bikin lirik. Cuman memang aku keterbatasan dalam hal mengaransemen musiknya gitu. Jadi tapi kalau bikin nada kotornya aku bisa. Jadi udah banyak banget aku tulis. Bahkan selama Indonesian Idol pun kayaknya aku udah nulis 5 lagu selama karantina, dan aku pengen banget merealisasikan semua tulisan-tulisan aku itu jadi sebuah lagu, jadi sebuah karya. Mungkin solo ataupun juga bisa berkolaborasi dengan musisi hebat di Indonesia. Untuk Sabrina 5 tahun yang lalu, terima kasih ya karena kamu udah berani merantau sendirian ke Jakarta saat itu. Walaupun kita nggak tahu mau ngapain ke Jakarta, yang orang-orang bilang ibu kota itu keras lah, kejam lah. Tapi terima kasih karena kamu tidak mendengarkan banyak stigma negatif itu dan percaya sama bakat kamu, diri kamu, sampai pada akhirnya kamu bisa mengantarkan kita di titik saat ini. Untuk semua perempuan Indonesia yang mungkin punya mimpi sama seperti Sabrina, apapun bidangnya, sekecil-kecilnya mimpi yang menurut kalian punya, just believe it. Percaya dengan mimpi yang kalian punya, karena memang Tuhan itu gak harus jawab ataupun kabulin mimpi kita detik kita berdoa juga. Aku berdoa untuk ada di Indonesian Idol itu dari tahun 2014 dan Tuhan kabulin itu di tahun 2025. Aku percaya banget bahwa Tuhan itu bekerja dan berproses dalam setiap hidup manusia dalam waktunya Tuhan. Jadi percaya dengan diri kamu, stay with your uniqueness and make it happen. Harapannya semoga Sabrina makin tangguh lagi, lebih kuat lagi, karena kedepannya ini pasti jauh lebih tidak mudah dari kompetisi kemarin. Karena perjuangan yang sebenarnya ya baru sekarang dimulai setelah audisinya berakhir. Inilah ladang Sabrina yang benar-benar harus fight untuk bisa membuat karya, dan mungkin karya itu nantinya akan mengalami banyak hambatan, but that's okay. Ingat lagi perjalanan ke belakang, kalau sebelumnya juga gak mudah tapi bisa kita lewatin. So Sabrina lebih kuat lagi, lebih percaya diri lagi, dan bikin karya sebanyak-banyaknya. Yeah. Oke, segitu aja interview kita hari ini. Thank you so much for having me. Dan sampai bertemu lagi ya, HN Magazine.